Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu an ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun an sya'an. Jalla 'anil asbahi wal andad, wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathiluhu al-uqulu bit tafkir, wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan kajian fikih Asmaul Husna, yaitu memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ia merupakan nama-nama yang paling indah. Tidak ada nama-nama yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat yang paling mulia, yang tidak ada yang lebih mulia daripada sifat-sifat Rabbuna Azza wa Jal. Hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang bersinggungan dan yang berkaitan dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama yang seringkali disebutkan pada beberapa ayat dari Al-Qur'an dengan bergandengan. Kedua nama tersebut adalah Al-Latiful Khabir. Al-Latifu Al-Khabiru. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-An'am ayat ke-103, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diliputi oleh pandangan-pandangan makhluknya, sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui, meliputi seluruh pandangan-pandangan makhluknya. Dan Allah itu adalah Al-Latifu Al-Khabiru. Allah adalah Al-Latif dan Al-Khabir. Allah juga menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-63, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit? Jadi yang menurunkan air hujan dari langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah telah menurunkan hujan, tanah pun yang sebelumnya tandus, yang sebelumnya kering menjadi mukhdarrah, menjadi bermekaran, menjadi berwarna hijau, menjadi tumbuh tanaman. Yang demikian dikarenakan Allah adalah Latifun Khabir. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Luqman ayat ke-16, ketika Allah menyebutkan, menghikayatkan wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Tidak ada sesuatu yang paling kecil meskipun sebesar biji sawi, sesuatu yang paling kecil sekali, yang terletak di dalam perut sebuah bongkahan batu yang besar, atau yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, melainkan Allah Maha mampu untuk mendatangkannya, karena Allah adalah Latifun Khabir.
Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Mulk ayat ke-14 Allah menyatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah ia menyadari siapa zat yang telah menciptakan, yaitu Allah? Tidakkah orang tersebut menyadari siapa yang telah menciptakan dirinya? Sementara Allah yang menciptakan dirinya adalah Al-Latiful Khabir. Allah juga menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-34 ketika Nabi SAW menasihati istri-istri beliau, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi, apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah adalah sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di rumah istri-istri Nabi SAW itu biasa dilantunkan dan dibacakan Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya Allah adalah latifan khabira. Apa makna Al-Latif dan Al-Khabir? Nah, di sini sebelum kita membahas makna Al-Latif, Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala terlebih dahulu menyebutkan makna Al-Khabir. Al-Khabir ini maknanya adalah yang bersinggungan dan berkaitan dengan hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alladzi adraka ilmuhu as-saraira. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala hal yang tersembunyi. Yang tidak nampak. Tidak nampak oleh kita, tetapi tidak ada bagi Allah yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala ilmunya berada di seluruh tempat. Allah Subhanahu wa taala meskipun zatnya tinggi, terpisah dari makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Dan yang sampai kepada kita dalil adalah makhluk Allah yang tertinggi apa? Arash. Allah beristiwa, yaitu Allah berada di atas arash. Nah, arash adalah makhluk yang tertinggi yang kita ketahui berdasarkan dalil. Maka arash, kemudian makhluk-makhluk di bawahnya, para malaikat yang memikulnya, seluruhnya, kursi, ya, langit, bumi, seluruhnya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah terpisah dari makhluknya. Tetapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Wattala'a ala maknunid dhamair. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kita, di dalam hati seluruh makhluknya. Wa alima khafiyatil budhur wa lataifal umur wa daqa'iqadz dzarrat. Allah mengetahui benih biji-bijian yang tersembunyi, segala urusan yang tidak nampak, dan segala hal, seluruh atom yang kecil dan detil yang tidak nampak oleh makhluk, oleh kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu makna dari nama Allah Al-Khabir. Ya. Itu makna dari nama Allah Al-Khabir. Jadi Al-Khabir ini lebih khusus daripada Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha mengetahui seluruh hal. Al-Khabir yang Maha mengetahui perkara yang terkecil, yang tersembunyi, yang detil, yang sangat tidak nampak, yang sangat kecil, yang sangat kita tidak ketahui, Allah mengetahuinya. Taib. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ila al-ilmi bil umuril khafiyyah allati hiya fi ghayatil lutfi was-sighari wa fi ghayatil khafa. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, maka nama Allah yang satu ini, nama yang mulia satu ini, madlulnya, penunjukannya, ya, yang ditunjukkan olehnya tertuju kepada ilmunya Allah, maha berilmunya Allah pada perkara-perkara yang tersembunyi yang sangat detail sekali, yang sangat begitu halus, yang sangat begitu kecil dan sangat begitu tersembunyi. Wa min babi aula wa ahra ilmuhu bil-zawahiri wal jaliyat. Yang mana tentunya jika kita mengimani, memahami, mengetahui, mempelajari nama Allah yang satu ini, maka tentu perkara yang nampak Allah lebih tahu. Kalau yang tersembunyi saja Allah tahu, apalagi yang nampak, apalagi yang besar, apalagi yang terlihat oleh manusia. Naam.
Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah menghitung, Allah tahu jumlah segala sesuatu. Berapa jumlah makhluknya yang telah Dia ciptakan, yang akan Dia ciptakan. Seluruh makhluknya yang ada. Allah mengetahui berapa jumlah waktu yang telah Dia ciptakan. Ruang dan waktu yang telah Dia ciptakan. Karena ruang dan waktu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa arwah-arwah manusia yang Dia ciptakan, berapa binatang yang Dia ciptakan, tanaman, tumbuhan, rezeki yang Dia turunkan, jumlahnya berapa banyak. Semuanya tidak luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh jumlahnya dengan sedetail mungkin. Dengan sedetail mungkin. Berapa bilangannya? Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui itu semua. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya adapun makna nama Allah Al-Latif. Setelah kita mengetahui Al-Khabir, baru dibahas Al-Latif. Maka ini terujuk kepada dua makna. Yang pertama adalah sinonim bagi Al-Khabir, yaitu sama dengan Al-Khabir. Artinya adalah Allah maha berilmu dengan segala sesuatu yang halus, yang tidak nampak. Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ada di dalam hati, apapun yang tidak nampak bagi kita Allah tahu. Sementara makna yang kedua adalah Allah maha lembut. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada hamba-hamba Allah dan kepada wali-wali Allah. Ya. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allahi humul muttaqun, kata Allah di dalam Al-Quran. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu artinya adalah fi'lu awamirillahi wa tarku nawahihi. Melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi takwa. Maka orang-orang yang melakukan perintah Allah dan yang meninggalkan larangan Allah, berarti ia adalah orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diantara perintah Allah adalah Allah memerintahkan kita untuk berzikir misalnya. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Maka ahli Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang istimewa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, itulah wali-wali Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Al-Latifu artinya adalah Allah memberikan kepada mereka, wali-wali Allah dan hamba-hamba istimewanya Allah itu, masalihahum, kemaslahatan mereka. Apa arti maslahat itu? Maslahat itu alladzi yuslihuna, hal-hal yang memperbaiki kita, hal-hal yang bagus dan baik bagi kita. Jangan diartikan maslahat itu hanya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya hanya harta, tidak. Tetapi maslahat mencakup seluruhnya. Perkara-perkara yang memperbaiki kita, yang menjadikan hidup kita berkualitas. Dan maslahat yang paling besar adalah kemaslahatan yang sifatnya agama, yang menjadikan kita orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Bukan sekedar orang-orang yang bahagia di dunia. Tetapi maslahat itu adalah sesuatu yang kita menjadi selamat, berhasil dan sukses menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah Al-Latif ini, Allah memberikan kepada mereka kemaslahatan-kemaslahatan dengan kelemah lembutan dan ihsannya. Melalui cara apa? Min turuqin la yash'uruna biha. Melalui jalur-jalur, melalui jalan-jalan, melalui cara-cara yang bahkan tidak disadari oleh orang-orang soleh atau wali-wali Allah tersebut. Apa tadi sebabnya? Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Makanya Allah menyatakan bahwasanya
Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa pintu dan jalan keluar dan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ayat ini kita tambah dengan pengetahuan kita Allah adalah Al-Latif, maka kita fahami jalan-jalan kemudahan dari Allah itu terkadang atau bukan hanya terkadang, seringkali kita tidak menyadarinya. Kita mengira terkadang sebuah musibah, sebuah ujian, ternyata itu adalah cara Allah dengan kelemah lembutannya sedang memberikan kepada kita jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Tentunya syaratnya tadi apa? Melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim di dalam Nuniyahnya? Nuniyah adalah bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang semuanya berakhiran dengan huruf nun. Wa huwal latifu bi 'abdihi wa li 'abdihi wal lutfu fi awsafihi nau'ani. Idraku asraril umuri bi khibratin wal lutfu 'inda mawaqi'il ihsani. Fayurika izzatah wa yubdi lutfah wal 'abdu fil ghafalati an dzasyani. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Allah itu adalah Al-Latif terhadap hambanya dan untuk hambanya. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan bi dan li. Allah itu maha lembut, Al-Latif terhadap dan untuk. Jadi ada dua di sini. Sementara Al-Lutfu, kelemah lembutan Allah itu, maha lembutnya Allah ada dua jenis. Yang pertama adalah Allah itu maha mengetahui segala perkara yang rahasia dengan pengetahuan yang begitu hebat. Yang kedua, Allah itu memberikan curahan kenikmatan dengan kelembutan yang begitu hebat. Itu makna Al-Latif. Jadi Al-Latif itu maknanya ada dua. Yang satu Allah mengetahui segala sesuatu sedetail mungkin. Yang satu lagi Allah maha lembut, maha baik, mencurahkan kenikmatan dengan cara-caranya yang begitu lembut yang tidak disadari oleh kita. Kata Ibnu Qayyim, fayurik, maka Allah memperlihatkan kepadamu izzatah, kekuasaannya, kekuatannya. Dan ia juga memperlihatkan kepadamu lutfah, kemahalembutannya. Sementara kita hamba-hambanya lalai, abai, tak faham, tak mengerti perkara ini. Subhanallah. Tugas kita apa? Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu tugas kita. Ternyata ketika seorang hamba melakukan hal tersebut, Al-Latif tidak membiarkannya begitu saja. Allah tahu si hamba ini apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, khususnya akhirat dan agamanya. Pasti Allah akan menolongnya. Pasti Allah akan mencurahkan rezeki untuknya. Pasti Allah akan membukakan pintu dan jalan keluar dikala ada ujian yang sedang ia hadapi. Pasti Allah akan memudahkan jalan. Syaratnya tadi apa? Dia hendaknya menjadi walinya Allah. Apa mereka wali Allah itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falutfullah bi'abdihi huwa minar rahmah bal huwa rahmatun khassah. Kata Syekh Abdul Razak, jadi lutfnya Allah, kelemah lembutannya Allah itu adalah bagian dari rahmah kasih sayang Allah. Dan ia adalah rahmah yang sifatnya khusus. Farrahmatul lati tasilu ilal abdi min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha hiyal lutfu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan, yang sampai kepada seorang hamba dari arah yang tidak dia pernah sangka-sangka, yang tidak pernah dia sadari, atau mungkin bisa dia sadari sebab-sebabnya, itulah al-lutf. Itulah al-lutf dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Kemudian berikutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau memberikan kepada kita contoh di lapangan, yaitu di kehidupan manusia, di fakta-fakta yang ada yang kita rasakan, ya.
Di antara bentuk kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala yang berbarengan dengan ilmu Allah yang begitu sempurna yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan hambanya yang zahir dan yang batin. Dan Allah menghindarkan dari hamba-hambanya perkara-perkara yang tidak mereka suka. Baik yang sifatnya internal dari dalam dirinya, ya, kegusaran, kegundahan, kegalauan, ya, stres, banyak pikiran, siapa yang mau? Itu kan sifatnya internal kan. Ya, sampai mungkin sebagian orang tidak bisa tidur karena beban pikiran yang begitu kuat, beban pikiran yang begitu hebat, seolah-olah kepalanya memikul beban yang begitu kuat. Padahal kalau lihat di atas kepalanya nggak ada apa-apa. Nah, tetapi Al-Latif menghilangkan beban itu semua. Sehingga yang internal dari dirinya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya hilang. Yang sesuatu yang tidak dia sukai. Begitu pula yang sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal. Ya. Apapun yang tidak dia sukai, yang dari luar sifatnya. Baik dari orang lain misalnya. Atau dari apapun itu. Taib. Maka apabila Allah telah memudahkan urusan si hamba, Allah memudahkan baginya jalan-jalan kebaikan, Allah bantu dia, itu artinya taufik. Makanya kita selalu memohon kepada Allah taufik. Ya Allah beri saya taufik. Taufik itu artinya apa? Bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti taufik. Semoga seseorang selalu diberikan taufik oleh Allah. Apa taufik itu, Pak? Taufik itu artinya adalah bantuan dan pertolongan dari Allah. Allah beri kepadanya bantuan dan pertolongan agar dia mencocoki apa yang Allah ridhai sehingga Allah memberikan kepadanya kemudahan demi kemudahan. Itu arti taufik. Waffaqahu likulli khair. Allah memberinya taufik untuk kebaikan-kebaikan. Nah, maka berarti orang yang telah Allah berikan kepadanya bantuan dan kemudahan, Allah telah latafa bih au latufa bih. Allah telah berbuat lutf kepadanya. Allah telah curahkan kepadanya kelembutannya yang begitu hebat. Wa idza qayyada lahu asbaban, dan apabila Allah memberikan, menciptakan, mengadakan untuknya sebab-sebab yang sifatnya bukan di bawah kekuasaan seorang hamba itu, yang padanya terdapat kemaslahatan dan kebaikan, maka demikian pula Allah telah berbuat lutf. Ya. Si hamba tidak tahu. Begitu halus, begitu tersembunyi bagi dirinya kebaikan Allah, tapi dia tidak sadar. Subhanallah. Oleh karena ini, kalau kita menelaah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perkara-perkara yang begitu banyak yang sifatnya eksternal, yang pada akhirnya menjadikan kesudahan yang terpuji bagi Yusuf dan bagi ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi wassalam. Padahal kalau dilihat di awal chapter atau di awal bagian cerita, itu semuanya apa? Sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh jiwa. Lihat ya, beliau alaihi salatu wassalam dilakukan makar oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam sumur. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menghadapi fitnah wanita. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berada di dalam penjara. Kemudian temannya yang dititipkan kepadanya pesan lupa tentang beliau. Banyak ujian-ujian yang itu semua tidak disukai oleh jiwa. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kehilangan seorang buah hati yang begitu dicintai. Buah hati yang dia cintai, yang ia sayangi. Yang ia sedih, yang ia begitu sedih mendalam terhadap kehilangan. Tidak hanya satu, hilang lagi yang satu lagi. Nah, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tidak dipercayai oleh keluarganya sendiri tentang firasat baiknya. Namun pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah kesudahan yang begitu terpuji, kesudahan yang begitu hebat, kesudahan yang begitu elok.
bagi Yusuf alaihi salatu wassalam dan Yakub alaihi salatu wassalam. Oleh karena ini Allah mengatakan di penghujung kisah Nabi Yusuf pada surah Yusuf ayat ke-100, Inna Rabbi latiful lima yasha. Apa yang diingat oleh Nabi Yusuf setelah itu? Nama Allah Al-Latif. Nama Allah apa? Al-Latif. Yaitu segala sesuatu yang terjadi ini, yang terjadi pada diriku ini adalah kelemah lembutan Allah. Yang Allah berikan, yang Allah curahkan, yang aku tidak sadari. Ternyata di balik ujian, di balik cobaan, atau di balik hambatan, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang megah, kebaikan yang mewah, ya. Karena kelemah lembutan Allah yang begitu sempurna, yang begitu hebat. Kemudian di antara bentuk kelemah lembutan Allah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para hambanya dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Dari kegelapan, kekufuran dan kesyirikan menuju tauhid. Dulunya seseorang bergelimang dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia percaya dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta tolong kepada selain Allah, meskipun dia membaca pada tiap hari di dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami beristi'anah. Tetapi dia masih beristi'anah kepada syaitan. Beristi'anah kepada syaitan melalui perantara temannya dukun. Namun pada akhirnya Allah selamatkan ia dari kegelapan, kekufuran, kesyirikan menuju tauhid. Maka perlu dia sadar bahwa itu adalah kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahmat Allah yang khusus untuk dirinya. Ya. Ia selamat dari dakwahnya syaitan. Kita sudah pernah menukilkan ucapan Ibnul Qayyim, syaitan itu di dalam berdakwah dia sangat hebat. Dia memiliki 1001 jurus yang beraneka ragam, yang hebat, dari yang nampak sampai yang tidak nampak, dari yang halus sampai yang kasar. Itu syaitan. Di antara jurus syaitan itu apa? Dia menjerumuskan orang untuk mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala seperti mengibadati orang-orang yang sudah mati. Pada awal mulanya seseorang, kata Ibnul Qayyim, beribadah di dekat kuburan tapi kepada Allah, bukan kepada syaitan, bukan kepada mayit. Tapi syaitan memberikan pada diri orang ini, meniupkan dan memberikan was-was apa? Tenang rasanya hati kalau dia beribadah di dekat kuburan. Yang tidak dia rasakan kalau dia beribadah di selain kuburan. Yang tidak dia rasakan bahkan di rumah Allah, di masjid. Nah, itu sudah mulai dalam perangkap syaitan. Akhirnya dia seret sedikit demi sedikit. Yang awalnya dia beribadah kepada Allah di dekat kuburan, pada akhirnya dia mengibadati kuburan itu. Kemudian dia betul-betul berdoa di kuburan itu, di dekat kuburan itu, dan betul-betul dia mendapatkan pengabulan doa. Subhanallah. Betul-betul dia mendapatkan pengabulan doa. Misalnya dia minta mobil misalnya. Ternyata setelah dia berdoa di kuburan itu betul-betul dapat dia mobil. Berarti dia sudah berada dalam talbis iblis. Dia sudah terperangkap di dalam apa? Di dalam perangkapnya iblis dan syaitan. Apa kata Ibnul Qayyim? Padahal yang mengabulkan dan yang memberikan kepadanya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia berdoa di tempat yang lain, mau dia berdoa di pasar, mau dia di tempat yang lain atau di masjid, kalau Allah mentakdirkan dia terkabulkan. Nah, masalahnya dia sudah berada di dalam perangkap syaitan, sehingga dia tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bergantung kepada syaitan. Dia bergantung kepada syaitan. Jadi hadirin sekalian, syubhat syaitan seperti itu halus. Maka ketika seorang hamba semakin tahu Allah maha lembut, halus cara Allah, lebih halus daripada caranya syaitan, lebih hebat daripada caranya syaitan, seorang akan selamat insya-Allah jika dia memahami nama Allah Al-Latif ini. Syubhat syaitan itu halus atau tidak? Halus. Tapi kalau seseorang mengetahui nama Allah Al-Latif, cara Allah bisa lebih halus dan lebih lembut, berarti dia semakin yakin.
Allah jauh lebih hebat daripada syaitan makhluknya yang memang diberi kekuatan khusus bagi dirinya. Ya, karena syaitan itu innahu yarakum min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Syaitan itu bisa saling apa? Dia punya grup sesama dia, bisa saling kabar mengabari. Oh, si fulan sedang mencari barangnya yang hilang, dia datang ke dukun ini, tolonglah kasih tahu. Kamu lihat enggak barang itu di mana? Datang dia ke syaitan ini, ya saya lihat. Dikasih tahunya ke dukun, akhirnya orang itu percaya. Ya dia diberi kekuatan. Nah, dia kan punya kumpulan juga, punya grup WhatsApp juga dia mungkin kan. Ya, ada enggak lihat di sana? Tentunya dia juga punya kawan-kawan juga, dia bisa terbang dia cari. Itu adalah kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Tapi tidak pantas dijadikan dia sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian begitu pula ketika seseorang memiliki atau seseorang diselamatkan dari Allah dari kegelapan kebid'ahan. Dulunya dia menganggap baik semuanya. Pokoknya semua ucapan la ilaha illallah itu yang didendangkan baik. Semua zikir itu baik. Pokoknya semua yang baik itu baik. Semua yang diinginkan kebaikan itu baik. Tapi pada akhirnya Allah selamatkan. Dia membaca ucapan para sahabat, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Bahkan di zaman sahabat ketika disebutkan itu ada orang yang mereka berbuat baik, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi caranya hebat. Maka bagaimana mereka menghitung zikir mereka? Mereka berkelompok-kelompok lalu menggunakan apa? Batu. Mereka hitung. Marahlah Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa tidak mereka hitung dosa mereka saja? Cara seperti apa yang mereka lakukan seperti itu? Begitulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau mengingatkan manusia tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian lalu dibantah dengan sabda atau ucapan sahabat yang lain. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, aku mengatakan ucapan Rasulullah sementara kalian membantahku dengan ucapan manusia selain Rasulullah, bisa-bisa kita akan dihujani batu dari langit. Nah, jadi kalau masalah bid'ah ini adalah kita menjadikan standar kebenaran itu adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memerintahkan kita qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kita cinta kepada Allah, tidak bisa kita pakai cara kita sendiri. Harus ada satu cara yang diikuti. Karena kalau pakai cara manusia semua, manusia yang mana? Manusia yang mana yang pantas diikuti? Standar kebenaran dan kebaikan itu apa? Ya. Karena memang tidak segala hal bisa dianggap baik dan benar oleh akal. Sebagian hal memang ada. Misalnya akal bisa menalar itu baik atau buruk. Contohnya adalah misalnya berbuat baik, berakhlak yang baik, baik secara akal. Mencuri, buruk secara akal. Tapi tidak semuanya dapat dinalar oleh akal. Tentang pembagian warisan, bisa tidak akal menalarnya? Kenapa misalnya bagi anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Sementara si perempuan ini misalnya membutuhkan dan sebagainya. Si laki-laki kaya tapi Allah telah menetapkan bagian masing-masing. Atau macam-macam semuanya. Walakum nisfu ma tarak, bagi suami mendapatkan berapa? Kalau istrinya meninggal setengah kan? Kalau istri mendapatkan berapa? Suaminya meninggal kalau punya anak? 1/6, 1/8. Nanti kita murojaah lagi. Nah, mungkin sekarang jadi pertanyaan, kenapa kok lebih sedikit? Jatahnya istri daripada suami. Nah, ini semuanya adalah tidak bisa dinalar oleh akal. Maka standar kebaikan adalah ittiba. Begitu pula ketika seseorang diselamatkan oleh Allah adalah ketika dia selamat dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kemaksiatan menuju ke ketaatan. Selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, ya, dengan dosa, mengisi malamnya dengan dosa, mengisi siangnya dengan durhaka, kemudian pada akhirnya Allah jadikan ia cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta untuk membaca Al-Qur'an, cinta untuk menjaga salatnya 5 waktu. Ini adalah tanda Allah menjaga dirinya dengan lutf. Apa lutf itu? Kelemah lembutan.
Apa lutuf itu? Rahmatun khasah. Rahmat Allah yang sifatnya khusus, yang berbarengan dengan ilmunya Allah yang sangat detail. Adzan dulu. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu taala, dan di antara kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menjaga kita, ketika Allah menjaga hamba-hambanya dari mentaati hawa nafsu, dari mentaati diri kita sendiri, yang mana diri kita ini memiliki tabiat apa? Ammaratun bisu, memerintahkan keburukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari kita, dari hamba-hambanya, keburukan dan kekejian, perkara yang keji, perkara yang buruk, tidak mau mentaati dirinya sendiri, itu tidak mau mentaati hawa nafsunya. Nafsu itu artinya adalah diri. Hawa itu keinginan-keinginan buruk. Itu keinginan-keinginan buruk yang diperintahkan oleh an-nafsul ammaratu bisu, yang memerintahkan keburukan. Yang mana di saat adanya sebab-sebab, fasilitas-fasilitas, media-media fitnah, dan pendorong-pendorong menuju maksiat dan syahwat. Pada zaman ini, dengan klik di HP saja, media-media dan fasilitas-fasilitas berbagai beraneka ragam kemaksiatan dan syahwat tersedia. Namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada si hamba burhan. Dia melihat bukti kebesaran Allah, dia melihat bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, itulah yang menghalangi dirinya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, tidak ada siapapun di dalam itu kecuali hanya beliau dengan wanita itu. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf tidak menyadari, tidak melihat burhan, bukti keagungan, kebesaran Rabb-Nya. Kemudian Allah memuji Nabi Yusuf, itulah pertanda dia termasuk al-mukhlasin, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Berarti dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Berarti dia meyakini ada zat yang terus mengawasi, melihat setiap gerak-geriknya. Nah, itu semua adalah bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi diri kita dari hawa nafsu, dari kemaksiatan, dari syahwat, khususnya ketika media-medianya, fasilitasnya dan sebabnya ada, gratis bahkan, mudah, dengan klik, dengan search, dengan mencari, dan tapi ketika seseorang menyadari ada Al-Latiful Khabir, ada zat yang maha melihat segala sesuatu, yang menghitung seluruh apa yang dia klik dan apa yang dia ketik, maka di situ dia mulai takut atau berhenti atau melawan hawa nafsunya. Kemudian di antara kelemah lembutan Allah juga adalah, kata Syekh Abdul Razak, Allah memberikan rezeki kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui itu bermaslahat bagi kita. Subhanallah. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan, maka Ia berikan apa yang kita butuhkan, dan Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau kita mau rumah, tentu maunya istana. Mobil tentunya maunya mobil besar, mobil bagus. Kalau ingin punya duit tentunya mau yang triliunan. Tapi Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kemaslahatan kita. Dan tadi sudah kita artikan, sudah kita fahami definisi maslahat itu apa? Sesuatu yang membuat kita aman dunia dan akhirat, khususnya pada perkara-perkara yang akhirat. Berarti ketika Allah membatasi rezeki kita, tidak memiliki triliunan, tidak memiliki rumah yang besar, istana, tidak memiliki
Alphard, Allah tahu ketika kita memiliki itu semua, kita lupa kepada Allah. Maka rezeki itu tidak lagi menjadi maslahat, tetapi menjadi mafsadat. Apa mafsadat itu? Menjadi bahaya yang merusak. Maka dari sini kita memahami, ternyata fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang membenci Allah, yang memusuhi Allah dari kalangan orang-orang kufar. Kita lihatlah. Allah memberikan kepada mereka fasilitas-fasilitas yang begitu mewah. Allah bukakan untuk mereka kehebatan-kehebatan duniawi. Ya. Allah berikan kepada mereka kecanggihan-kecanggihan teknologi. Yang amat disayangkan justru terkadang sebagian dari kita menjadi dunia, ya. Merasa apa? Merasa rendah ketika melihat apa yang mereka punya. Ketika melihat orang-orang yang memusuhi Allah, ternyata dibukakan oleh Allah dunia. Ya, AI lah, ini itu, penemuan ini, penemuan itu, ya. Kita masih pakai mobil dengan bahan bakar, mereka sudah terbang. Nah, tetapi yang disayangkan sebagian dari kaum muslimin merasa dunia, apa dunia itu? Dia merasa rendah. Lalu menjadikan apa? Menjadikan standar kebenaran dan kebaikan adalah ketika mereka memiliki fasilitas. Akhirnya dia merasa dirinya hina dan kemuliaan ada pada orang-orang kufar. Maka ini salah. Maka perlu kita mengingatkan diri kita al-i'tizazu bid-din. Apa al-i'tizazu bid-din? Merasa kemuliaan itu hanyalah dengan agama. Ya. Karena itu bukan tanda cintanya Allah kepada mereka. Justru ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, dia sudah selesai kenikmatannya hanya 60, 70, 80 tahun sudah habis. Sementara seorang mukmin tahu kebahagiaan yang sebenarnya adalah yang abadi, yang tidak terbatas pada waktu puluhan tahun saja, tapi yang abadi, yang tidak ada batas akhirnya. Nah, ketika seseorang diselamatkan dari Allah dari itu semua, dan ia sadar apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang bagus, baik untuknya. Kalau saja Allah memberikan lebih sedikit saja, 1.000 rupiah saja dari ini, itu bisa jadi dia lupa sama Allah. Tapi kenapa rezekinya hanya segitu? Kenapa rumahnya nyewa? Kenapa ini itu hanya segini? Dia yakin karena Allah menyayanginya. Kalau Allah berikan lebih dari itu, bisa saja dia angkuh. Bisa saja dia lupa kepada Allah. Bisa saja dia lalai dari salat 5 waktu dan sebagainya. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Itu hamba-hambanya yang khusus, maka dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Taib. Di antara kelemah lembutan Allah yang lain, kata Syekh Abdul Razak, ini sangat banyak ya. Taib, sangat banyak sekali beliau sebutkan di sini. Di antaranya adalah Allah bahkan memberikan kepada si hamba itu berbagai macam ujian dan musibah. Subhanallah. Yang mana pada akhirnya Allah memberikan kenikmatan yang sempurna baginya. Jadi musibah, nikmat di balik musibah. Nikmat di balik musibah. Penyakit, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kehilangan orang yang disayangi. Ternyata macam-macam musibah itu adalah bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita hidup tidak pernah ada musibah. Tidak ada ujian di dalam hidup ini. Ya. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menangis, sedih. Kita mungkin akan angkuh. Ya, akan angkuh, akan sombong. Akan lupa Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Tapi dengan adanya musibah, dengan adanya ujian, dengan adanya penyakit, Allah menjadikan kita ingat kepada zat yang mengatur ini semua, yang memberikan segala apa yang ada pada diri kita. Taib. Kemudian di antara bentuk kelemah lembutan Allah yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu agar ia berada di lingkungan orang-orang yang berbuat kebaikan, kesolehan
ilmu dan orang-orang yang menjaga keimanan, supaya dia bersama-sama mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di sebuah mujtama' saleh, masyarakat yang baik. Ya. Ini termasuk dari kelemah lembutan Allah. Dia dihindarkan dari masyarakat yang negatif. Lalu dia bersama orang-orang yang sibuk membahas ilmu, sibuk membahas tentang Allah Azza wa Jal, sibuk membahas tentang bagaimana agar iman terjaga, bagaimana Al-Quran agar selalu dibaca, bagaimana pembetulan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan Allah mencurahkan kelemah lembutan kepadanya. Di antara kelemah lembutan Allah yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki hamba tersebut halal. Ya. Sehingga dia merasakan rahah, ketenangan. Ya. Karena ketenangan itu ada pada rezeki yang halal. Itu sudah pasti. Sementara sebaliknya, rezeki yang haram itu apa? Gusar, tidak tenang. Ya. Tidak berkah. Itu sudah pasti. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ayyaja'ala rizqahu halalan fi rahatin wa qana'atin yahsulu bihil maqsud. Allah jadikan rezekinya halal sehingga dia merasakan qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup. Dia merasakan rahah. Apa rahah itu? Ketenangan, ketentraman. Ya. Kalau sudah dia dapatkan ketentraman, ketenangan, qanaah, maka dia telah mendapatkan kanzun la yafna. Al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah, merasa cukup, itu adalah perbendaharaan yang tidak akan habis. Tapi kalau rezeki yang haram sebaliknya, rezeki yang haram itu sebaliknya. Tidak tenang, tidak berkah, dan selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Ya, itu rezeki yang haram. Kalau selalu merasa yang kurang, ya sudah. Sebanyak apapun dia tidak akan tenang, dia akan selalu mencari, dan tidak ada habis-habisnya. Kemudian dengan rezeki yang halal itu apa? Akhirnya dia tidak sibuk dari tujuan, visi dan misi utamanya hidup, yaitu beribadah kepada Allah, belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya. Karena rezeki yang halal akan membantunya untuk beribadah dan untuk beramal. Sementara rezeki yang haram akan menjadikannya sibuk dari ibadah, akan membuat kusut pikirannya. Tapi di antara kelemah lembutan Allah yang lainnya, kata Syekh Abdul Razak, adalah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya orang-orang yang baik, teman-teman, ya, baik teman hidup, ya, pasangan, anak-anak, saudara-saudara, keluarga, tetangga dan sebagainya, yang saling bahu membahu di dalam jalan keistiqomahan dan menjauhi jalan-jalan al-halak wal inhiraf, kebinasaan dan penyimpangan. Ini diantara kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang berikutnya kita baca ringkas adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kuat dan sabar ketika mendapatkan musibah, sehingga Allah meninggikan derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya manisnya rasa harap kepada Allah di dalam menanti jalan keluar dan kemudahan. Ya. Oleh karena itu menanti kemudahan dari Allah itu adalah ibadah. Ketika seseorang sedang mendapatkan kesusahan, kemudian dia menanti kemudahan dari Allah, dan dia yakin tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Allah, itu sendiri adalah ibadah. Apa nama ibadah itu? Ar-raja. Apa arti ar-raja? Berharap. Yang pertama dia sabar, yang kedua dia raja, yang ketiga dia juga takut kalau dia melakukan hal-hal yang haram, Allah justru murka. Yang keempat, semuanya dia lakukan karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah ibadah. Oleh karena itu hadirin, begitu bermanfaat dan begitu hebatnya nama Allah Al-Latiful Khabir ini. Ya. Apabila kita perhatikan, tidak ada ternyata keadaan satupun dari diri kita yang tidak lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika sedang mendapatkan nikmat, baik ketika sedang dijauhkan dari musibah, baik ketika atau dijauhkan dari mara bahaya, atau dijauhkan dari hawa nafsu, atau dijauhkan dari maksiat, apalagi dari bid'ah dan syirik.
baik ketika kita mendapatkan jalan keluar, baik ketika kita bahkan ketika sedang sakit dan sebagainya. Ternyata itu semua adalah kelemah lembutan Allah yang beriring dengan ilmunya Allah. Yang beriring dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita selalu memohon kepada Allah agar dicurahkan kelemah lembutannya. Mari kita bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Allah Al-Latif Al-Khabir ini. Ya Latif, ya Khabir, urzukni. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha mengetahui, berikan rezeki kepadaku. Yassir umuri, permudah urusanku. Berikan aku ini, berikan aku itu. Wafiqni, mudahkan aku untuk menghafal ini, menghafal itu. Mudahkan aku untuk belajar. Hindarkan aku dari rezeki yang haram. Jadikan rezekiku halal, yang dengannya aku merasakan qanaah dan ketenangan, yang dengannya aku merasakan bantuan agar aku beribadah kepadamu, yang dengannya aku dihilangkan dari kerisauan, dari kegundahan, dan dari obsesi berlebihan terhadap dunia yang fana. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya nama-nama yang indah. Seluruhnya nama-nama yang baik, sifat-sifat yang begitu hebat, sifat-sifat yang begitu tinggi, yang setiap ini satu nama saja begitu panjang. Ini kita ringkas bacanya. Tidak detail, tidak kita jabarkan lebih. Kalau kita renungi lagi lebih dalam, kita akan kata Ibnu Qayyim, kita akan terenyuh akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah adalah satu-satunya zat yang memang dengan benar berhak untuk kita berikan jiwa raga kita, hidup mati kita, ibadah kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.